Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Monica Oktaviona dengan nomor BP 1910841010. Sebelum saya memulai presentasi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji yang telah menonton video saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Randos Yose Rizal, MSI, serta Ibu Dr. Ria Aryani, MSI. Langsung saja saya masuk kepada presentasi saya pada hari ini dengan judul Manajemen Program Kelompok Usaha Bersama atau KUB sebagai upaya penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial Kota Padang. Di mana eh, terdiri dari yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Adapun latar belakang saya, dilatar belakangi oleh data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 adalah sebanyak 26,16 juta jiwa, di mana berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Indonesia masih mengalami kenaikan angka ambang batas garis kemiskinan, yakni naik sekitar 4% pada Maret 2022. Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana adanya keterbatasan dari segi sumber daya alam seperti kepemilikan lahan maupun sumber daya manusia berupa akses pendidikan atau kesehatan yang kurang, walaupun memiliki penghasilan, tetapi penghasilannya sangat kurang, sehingga berada dalam kondisi dan situasi yang serba kekurangan. Hal ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, di mana fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya maupun keluarganya. Nah, di Provinsi Sumatera Barat sendiri, Kota Padang merupakan daerah di Sumatera Barat yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dengan jumlah 42,37 ribu jiwa. Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kondisi kemiskinan di Kota Padang masih sangat mengkhawatirkan, mengingat jumlah penduduk miskin yang sangat tinggi di Kota Padang. Pemerintah memang telah melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi fakir miskin, seperti penyaluran bantuan sosial. Rata-rata bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk tunai atau habis pakai, seperti uang, sembako, dan lainnya. Hal ini dirasa kurang efektif, mengingat beberapa kondisi fakir miskin yang tidak memiliki mata pencaharian, sehingga bantuan yang diberikan akan habis begitu saja. Sedangkan dana bantuan dari pemerintah bersifat terbatas, sehingga diperlukan program penanganan fakir miskin yang bersifat berkelanjutan dan memiliki manfaat jangka panjang. Sehingga ada salah satu program penanganan fakir miskin yang memiliki manfaat jangka panjang dan berkelanjutan, yaitu KUBE atau Kelompok Usaha Bersama, di mana KUBE merupakan bantuan dalam bentuk usaha ekonomi produktif dalam bentuk kelompok yang tumbuh dan berkembang dalam menjalankan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam penelitian ini saya menemukan beberapa fenomena empiris. Yang pertama yaitu Kota Padang merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, KUBE atau Kelompok Usaha Bersama merupakan program unggulan pemerintah dalam penanganan fakir miskin di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019. Kota Padang merupakan daerah dengan pengelolaan KUBE terbanyak di Sumatera Barat. Selanjutnya, beberapa kelompok yang sudah mulai berkembang tidak terkelola dengan baik sehingga rentan bubar. Adapun fenomena teoritis saya yaitu yang pertama, menurut George R. Terry, agar suatu program dapat terlaksana dengan baik, maka perlu diperhatikan beberapa indikator pokok, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, serta pengawasan atau controlling. Beberapa kelompok penerima bantuan tidak memahami urgensi serta tujuan dari program KUBE. Selanjutnya adalah proses pemilihan anggota KUBE yang kurang mempertimbangkan pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Selanjutnya, proses pemantauan dan evaluasi KUBE yang masih terbatas. Adapun rumusan masalah saya yaitu
Berdasarkan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka rumusan masalah penelitian saya adalah bagaimana manajemen yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang terhadap penanganan masyarakat keluarga fakir miskin melalui program kelompok usaha bersama atau KUB. Adapun tujuan penelitian saya adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis manajemen program kelompok usaha bersama atau KUB sebagai upaya penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial Kota Padang. Adapun manfaat penelitian saya terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana manfaat teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi terkhusus pada jurusan administrasi publik secara umum, dan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan mahasiswa yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi kajian yang menyangkut tentang masalah pengentasan kemiskinan, khususnya penanganan masyarakat fakir miskin. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian pada bidang yang memiliki kaitan dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan. Kemudian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kota Padang khususnya, terutama instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penanganan fakir miskin melalui program kelompok usaha bersama. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah Kota Padang. Lalu lanjut kepada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu studi penelitian yang relevan. Di sini saya melihat dua buah penelitian yang relevan dengan penelitian saya. Yang pertama yaitu penelitian dari Widya Nurmasari dengan judul Manajemen Program dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial melalui Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH bagi Fakir Miskin oleh Dinas Sosial Kota Padang. Selanjutnya yaitu penelitian menurut Wulan Febro Shafar yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Fakir Miskin melalui Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif atau UEP Kelompok Usaha Bersama KUBE oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Adapun teori yang saya gunakan yaitu teori fungsi manajemen menurut George R. Terry, di mana yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Planning merupakan penetapan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu, serta menentukan apa saja yang harus dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, di mana organizing merupakan tahapan penetapan hubungan kerja atau tugas yang jelas antar anggota di dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu actuating atau penggerakan. Actuating merupakan upaya atau usaha untuk menggerakkan anggota kelompok atau organisasi sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuan. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling, di mana kegiatan yang meliputi mengukur pelaksanaan, menentukan penyebab dari adanya penyimpangan atau kegagalan, serta mengambil tindakan korektif untuk adanya kesalahan atau penyimpangan tersebut. Adapun skema penelitian saya, yang pertama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, lalu diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Fakir Miskin, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kelompok Usaha Bersama. Lalu dilanjutkan oleh Dinas Sosial Kota Padang sehingga adanya bagaimana manajemen program kelompok usaha bersama sebagai upaya penanganan fakir miskin oleh Dinas Sosial Kota Padang. Sehingga merujuk pada fungsi manajemen menurut George R. Terry yang terdiri dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, serta pengawasan atau controlling. Terdapat 3 poin definisi konsep saya. Yang pertama yaitu manajemen. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan dan seni dalam menjalankan suatu kegiatan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan adanya pembagian kerja yang jelas. Manajemen memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, kelompok usaha bersama atau KUBE merupakan kelompok keluarga yang tergolong ke dalam fakir miskin yang tumbuh dan berkembang dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
Yang ketiga, fakir miskin merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya secara layak, baik memiliki sumber pendapatan namun tidak mencukupi untuk mm, baik yang memiliki sumber pendapatan namun pendapatan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun definisi operasional, yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning. Adapun indikator untuk mengukurnya, yang pertama menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, memformulasikan kebijakan dan prosedur yang akan dijalankan, melakukan peninjauan secara berkelanjutan sehingga tujuan dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian atau organizing. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukurnya yaitu yang pertama, siapa yang akan melakukan apa, siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin. Lalu saluran-saluran komunikasi selanjutnya memusatkan semua sumber data pada tujuan dan sasaran. Selanjutnya ada penggerakan atau activating. Adapun indikator untuk mengukurnya yang pertama itu motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Lalu ada pengawasan atau controlling. Adapun indikator untuk mengukurnya adalah yang pertama strategi dan kebijakan terselenggara dengan baik, anggaran yang tersedia benar-benar digunakan secara efektif dan efisien, para anggota berorientasi pada kemajuan organisasi, penyediaan sarana dan prasarana memberikan manfaat, serta semua pihak menaati prosedur kerja. Lalu masuk kepada bab 3 metode penelitian, di mana saya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, di mana penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berorientasi kepada fenomena yang bersifat naturalistik atau alami, yang berupaya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu fenomena atau gejala secara akurat. Lalu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga itu teknik pemilihan informan. Adapun teknik pemilihan informan yang saya gunakan adalah teknik pemilihan informan dengan purposive sampling. Lalu peranan peneliti. Peranan peneliti di sini adalah sebagai instrumen utama, di mana penelitilah yang menetapkan lokus, mengumpulkan data, menetapkan informan, menganalisis data, hingga membuat kesimpulan. Adapun proses penelitian yang pertama yaitu merumuskan masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, hingga menarik kesimpulan. Unit analisis yang digunakan adalah lembaga, di mana di sini adalah Dinas Sosial Kota Padang. Adapun teknik analisis data yang pertama itu reduksi data atau data reduction, yang kedua yaitu penyajian data atau data display, serta penarikan kesimpulan atau conclusion. Lalu teknik keabsahan data yang saya gunakan adalah triangulasi. Baik, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.